Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan senantiasa menguatkan dan menyegarkan iman kita. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur atas nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami mau kembali mendengar dan mendasari kehidupan kami dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui firman hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejenuhan atau kebosanan bisa saja menghampiri setiap orang. Tetapi bahayanya adalah bahwa kondisi ini menjadi pintu masuk bagi iblis untuk menggoda dan mencobai anak-anak Tuhan, dengan maksud agar anak-anak Tuhan menjadi lemah di dalam imannya dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Kondisi jenuh bukan hanya dialami oleh umat Kristen di masa ini saja, tetapi tokoh-tokoh Alkitab yang hebat juga pernah mengalami situasi ini di dalam kehidupan mereka, dan mereka dapat melewatinya dengan baik, dan pada akhirnya mereka beroleh kemenangan iman dan pengenalan akan Tuhan yang semakin mendalam. Salah satunya adalah Nabi Elia yang mengalami kelelahan secara fisik dan mental setelah ia mengalahkan 400 nabi Baal atau nabi palsu. Ketika Isabel mendengar bahwa Elia telah membunuh semua nabi Baal itu, maka ia pun begitu marah dan bersumpah akan membunuh Elia. Ia menyuruh utusannya untuk menyampaikan pesan itu kepada Elia, dan pesan itu membuat Elia menjadi patah semangat, bahkan ketakutan, dan akhirnya Elia berdiam diri untuk waktu yang lama di padang gurun, di bawah pohon arar di wilayah Berseba. Elia meminta Allah untuk mencabut saja nyawanya. Tetapi yang terjadi, datanglah malaikat Tuhan yang justru menguatkan Elia dan menyuruhnya untuk makan, supaya pulihlah kekuatannya. Dan pada waktu itu, Elia dapat berjalan 40 hari, 40 malam, dan ia menempuh perjalanan untuk sampai di gunung Horeb. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kamus Bahasa Indonesia kata jenuh memiliki arti bosan. Dalam bahasa Inggris secara harfiah diartikan terbakar habis. Dan jika dipakai untuk menjelaskan keadaan fisik dan emosi seseorang, maka dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang kehilangan semangat, tidak bergairah, putus asa, atau depresi. Dalam pengertian sederhana, jenuh adalah perasaan bosan di dalam melakukan aktivitas yang sama secara terus-menerus, sehingga kita tidak mau lagi melakukan hal-hal yang sama. Dari perasaan jenuh menjelma menjadi rasa malas, suntuk, dan kehilangan motivasi, merasa hilang arah dan juga tujuan. Tidak jauh beda bila kata jenuh dipakai dalam konteks rohani. Kejenuhan rohani mengarah pada keadaan di mana orang itu kelelahan secara mental dan emosi, sehingga kehilangan gairah rohani dan mulai menjauhkan dirinya dari aktivitas-aktivitas rohani karena merasa tidak mampu untuk mulai berkonsentrasi di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan dan juga tanggung jawabnya dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keadaan jenuh
bosan melanda kehidupan kita, maka ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk kita bangkit dari kejenuhan hidup kita. Yang pertama, ingatlah tujuan hidup kita. Kebosanan berhubungan erat dengan tujuan hidup. Semakin jelas dan bermakna tujuan hidup, makin mudah untuk kita mengatasi kejenuhan. Sebaliknya, tanpa tujuan hidup yang jelas dan bermakna, makin sukar bagi kita untuk melawan kejenuhan dan kebosanan. Kita harus menjalankan roda kehidupan sesuai dengan arah dan tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus mengatur dan merencanakan aktivitas di dalam hidup kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan. Firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 2 berkata, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Ini adalah satu tujuan hidup yang seharusnya juga menjadi tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan selama kita hidup. Kita harus terus menggali dan menggali hingga sampai pada satu kedalaman yang akan membawa kita kepada penemuan yang abadi, yaitu hidup bersatu dengan Tuhan. Relasi yang hangat dan positif adalah salah satu obat penawar kebosanan, sebab relasi mengisi kebutuhan hidup kita dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Karena itu mari pertahankanlah relasi yang telah ada, yang kita bangun baik dengan sesama kita dan juga terlebih relasi dengan Tuhan. Adalah sesuatu yang wajar jika di dalam pembentukan rohani seorang Kristen mengalami berbagai masalah dan tekanan di dalam hidupnya. Keadaan-keadaan seperti ini justru seringkali dipakai Tuhan untuk menguji agar dasar iman, tempat di mana kita berpijak, semakin kokoh dan kuat. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukan ketika hidup rohani kita lesu, jenuh, bosan, dan mengalami beban berat, yang dapat kita lakukan adalah datang kepada Kristus dan memohon pertolongannya. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, maka hidup kekristenan kita akan disegarkan kembali dan perjuangan iman kita dapat semakin kokoh. Yang kedua, selalu bersyukur untuk pemberian Tuhan di dalam hidup kita. Hitunglah berkat dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Lihatlah sekeliling dan pandanglah semua pemberian Tuhan yang begitu indah dan berlimpah bagi hidup kita. Selama raga masih bernafas, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan ada waktunya bagi kita untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas, kegiatan, rutinitas kita, untuk memulihkan semangat kita, supaya kita kembali memiliki semangat yang baru. Kita bisa berekreasi bersama dengan keluarga dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Kita bisa mulai memulihkan relasi kasih kita dengan sesama dan juga dengan Tuhan, dengan terus mengisi hidup kita, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan pikiran Kristus yang bersumber dari firman Tuhan. Semakin kita jeli melihat setiap kebaikan Tuhan, maka berlimpah hati ini dengan sukacita, dan sukacita pasti akan menghalau, menyingkirkan segala bentuk kebosanan dan juga kejenuhan hidup kita. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 90 ayat 12 dan 14. Dikatakan firman Tuhan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami." Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkaulah sumber sukacita dan pengharapan bagi hidup kami. Di dalam Engkau kami percaya boleh mendapatkan kekuatan yang baru hari demi hari untuk tetap menang melawan kejenuhan rohani, kebosanan, dan bahkan keputusasaan.
Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, baik di dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, bahkan pergumulan kami ya Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu dan jamalah setiap kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan, baik secara jasmani ataupun rohani. Kami percaya di dalam kuasa bilur darah Yesus, kami dipulihkan dan disembuhkan. Dan jika saat ini ada di antara kami yang mengalami kesusahan, kesedihan atau duka cita, biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap teguh menjalankan firman-Nya. Sehat, sukses, dan diberkati selalu untuk kehidupan kita hari ini. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.